Kembali bersama kami dalam IDX First Session Closing. Indonesia disebut membutuhkan dana sebesar 152 miliar dolar Amerika atau sekitar 2.300 triliun rupiah untuk pengembangan energi baru terbarukan hingga 2040. Adapun dalam revisi RUU PT LPLN ditargetkan penambahan kapasitas pembangkit listrik EBT sebesar 80 gigawatt hingga 2040. Indonesia disebut membutuhkan dana sebesar 152 miliar dolar Amerika atau sekitar 2.300 triliun rupiah untuk pengembangan energi baru terbarukan hingga 2040. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan pendanaan tersebut diperlukan untuk kebutuhan pembangunan pembangkit listrik EBT dan infrastruktur pendukungnya. Terkait pendanaan dari kebutuhan sebesar 2.300 triliun rupiah tersebut direncanakan akan melibatkan porsi swasta sebesar 60% dan PLN 40%. Price tag-nya dihitung kemarin sekitar 152 miliar US dollars. Jadi kalau kalikan 15.000 sekitar 2.300 triliun antara hari ini sampai 2040. Nah, tentu saja ini sesuai arahan dari Pak Menteri SDM, Pak Menteri BUMN, dari Bapak Presiden bahwa PLN harus berubah. Di sini porsi dari swasta adalah sekitar 60%. Dari PLN hanya sekitar 40%. Itu pun yang dari porsi PLN masih bisa dikerjasamakan dengan swasta. Adapun dalam revisi rencana usaha penyediaan tenaga listrik atau RUPTL PLN, akan ditargetkan penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 80 gigawatt hingga 2040. Penambahan kapasitas tersebut mencakup porsi pembangkit energi baru terbarukan sebesar 75%, sedangkan 25% lainnya pembangkit berbasis gas. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, hari ini akan kita ulas terkait dengan pengembangan energi baru terbarukan atau EBT di Indonesia. Pemirsa, di mana baru-baru ini PLN memberikan bocoran terkait revisi rencana usaha penyediaan tenaga listrik atau RUPTL, di mana pada RUPTL terbaru akan dilakukan penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 80 gigawatt hingga tahun 2040 mendatang. Ya, penambahan kapasitas tersebut ini mencakup porsi pembangkit energi baru terbarukan atau EBT sebesar 75%, sedangkan 25% lainnya ini pembangkit berbasis gas. PLN menyebut peningkatan porsi pembangkit energi terbarukan menjadi 75% merupakan upaya dari PLN untuk membantu pemerintah menurunkan emisi karbon dari sektor ketenaga listrikan. Adapun dalam RUPTL 2021-2030, PLN sendiri menetapkan porsi pembangkit listrik berbasis energi terbarukan sebesar 51,6%, sementara energi fosil di angka 48,4%. Dalam rancangan RUPTL terbaru itu akan dibangun pembangkit listrik berbasis hidro dan geotermal sebesar 30 gigawatt hingga 2040. Selain itu dilakukan penambahan kapasitas pembangkit berbasis angin dan solar atau energi surya sebesar 28 gigawatt. Kemudian mengacu peraturan Presiden nomor 112 tahun 2022 terkait pengembangan EBT, nantinya sumber energi terbarukan yang dijadikan beban dasar atau base load dalam sistem ketenaga listrikan ini bukan lagi batu bara, melainkan gas, hidro atau energi air dan panas bumi atau geotermal. Ya, pemirsa, terkait pengembangan energi baru terbarukan atau EBT, sejumlah tantangan masih ditemui, terutama terkait dalam hal investasi pembangkit EBT di Indonesia. Salah satu kendala yang disebut pemerintah yakni terkait polemik tingkat kandungan dalam negeri atau TKDN. Lantas bagaimana hal ini bisa menjadi kendala dalam investasi EBT? Berikut kami telah rangkum informasinya untuk Anda. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyebut klausul pemenuhan ketentuan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN masih menjadi kendala dalam menarik investasi masif untuk pengembangan pembangkit energi baru terbarukan. Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Wanhar mengatakan sebagian proyek pembangkit EBT terpaksa jalan di tempat lantaran polemik persyaratan TKDN tersebut. Ya saat ini memang kalau kami perhatikan yang sedikit menghambat Pak Yose dengan investasi ini adalah masalah TKDN. Nah, ini juga menjadi tantangan kita seperti apa nanti sampai saat ini pun di rapat-rapat terakhir ya Pak Epi ya, di Menko Maripes itu belum, sudah ada alternatif solusi tapi belum tereksekusi Pak. Nah, sehingga kita harapkan
persyaratan TKDN ini tidak menjadi penghambat untuk investasi masuk. Nah kalau ini masih belum, ya saya rasa kita akan masih belum bisa ini Pak, optimal untuk investasi. Persyaratan TKDN dalam kontrak-kontrak proyek pembangkit EBT belakangan terus menjadi bahasan pemerintah. Menurut Kementerian SDM, polemik klausul TKDN itu telah menahan potensi investasi dan pengembangan pembangkit EBT yang telah tertuang di dalam RUPTL PLN 2021-2030. Berdasarkan catatan Kementerian SDM, terdapat 14 proyek pembangkit listrik EBT yang terkendala pendanaan akibat polemik klausul pemenuhan ketentuan TKDN. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, terkait TKDN yang disebut menjadi kendala dalam investasi pembangkit EBT, ini pandangan disampaikan juga oleh Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform, Fabi Tumiwa, yang menilai aturan TKDN dapat menghambat laju pembangunan pembangkit EBT, sebab belum ada manufaktur yang bisa mencapai TKDN yang ditetapkan pemerintah. Salah satu yang dinilai menghambat yaitu TKDN untuk pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS yang mencapai 60%. Oleh karena itu, ia menyarankan kepada pemerintah harus lebih realistis soal aturan TKDN di pembangkit EBT. Artinya pemerintah harus mengembangkan rantai pasok jika ingin mempunyai tingkat TKDN yang tinggi. Sementara itu pemirsa, berdasarkan catatan Kementerian SDM, terdapat 14 proyek pembangkit listrik EBT yang terkendala pendanaan akibat polemik klausul pemenuhan ketentuan TKDN. 4 proyek diantaranya sudah memiliki kesepakatan pendanaan dari Asian Development Bank, World Bank, Japan International Cooperation Agency, dan lembaga pembiayaan lainnya dengan total komitmen investasi lebih dari $1 miliar Amerika. Keempat proyek itu meliputi pembangkit listrik tenaga air Cisokan dengan kapasitas 1040 MW, pembangkit listrik panas bumi Hulu Ais 110 MW, PLTA Kumbi 45 MW, dan PLTA Sawangan 16,6 MW. Sedangkan terdapat 10 proyek lainnya belum mencapai kesepakatan dengan lender terkait ketentuan klausul TKDN itu masuk ke dalam perjanjian jual beli listrik dengan PLN. 10 proyek yang mandek negosiasi itu diantaranya PLTA Bakaru, PLTA Bakaru 2, pembangkit listrik tenaga mini hidro Kalibumi, PLTM Lapai 1, PLTM Riorita, PLTP Dieng, PLTP Patuha, dan juga PLTA Masang. Ya, di tengah upaya untuk memasifkan pengembangan EBT, ternyata bauran energi baru terbarukan di Indonesia justru diturunkan dari sebelumnya di angka 23%. Seberapa besar penurunan target bauran EBT di tahun 2025? Berikut kita simak informasinya. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral membeberkan alasan dibalik rencana penurunan target bauran energi baru terbarukan di Indonesia pada tahun 2025 menjadi hanya 17-19% dari sebelumnya yang ditargetkan sebesar 23%. PLT Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian SDM, Jisman Parada Hutajulu, menyebutkan pihaknya menginginkan target bauran EBT di Indonesia seharusnya bukan dalam bentuk persentase, melainkan dalam satuan angka kapasitas terpasang. Ia menyebut hal itu dikarenakan sudah adanya aturan melalui Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2014 yang menargetkan bauran EBT di Indonesia mencapai 23% di tahun 2025 mendatang. Dengan begitu, ia menyatakan bahwa pemerintah saat ini masih berpegang pada aturan yang ada pada saat ini, yakni PP Nomor 79 Tahun 2014 dengan target bauran EBT 23% tahun 2025. Adapun sebelumnya, Dewan Energi Nasional mengungkapkan target bauran energi baru dan terbarukan pada 2025 akan direvisi menjadi lebih rendah dari target sebelumnya 23%. Angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan target sebelumnya yang ditetapkan sebesar 23%. Dewan Energi Nasional mengatakan di dalam pembaruan kebijakan energi nasional, pemerintah menargetkan pemanfaatan energi baru terbarukan sekitar 17 hingga 19% pada 2025. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Kementerian SDM mencatat bauran energi baru dan terbarukan sampai dengan akhir tahun 2023 lalu ini baru mencapai 13,1%. Artinya itu masih jauh dari target awal bauran EBT di tahun 2025 sebesar 23%. Ya, sebagai informasi, target-target porsi EBT dalam bauran energi nasional selama beberapa tahun terakhir ini ternyata memang belum pernah mencapai target. Menurut catatan Dewan Energi Nasional, pada 2022 realisasi bauran EBT malah turun dari tahun sebelumnya yakni 12,3%. Sementara target bauran EBT pada 2022 lalu adalah 15,69%.
Selanjutnya pada 2023 realisasi bauran EBT ini mencapai 13,1% dari target 17,87%. Berdasarkan data Kementerian SDM, batu bara masih memegang bauran energi tertinggi sebesar 40,46%, menyusul bauran energi terbesar kedua dan ketiga adalah minyak sebesar 30,18% dan gas bumi 16,28%. Dan terkait hal tersebut, Menteri SDM Arifin Tasrif menyampaikan beberapa kendala yang menyebabkan belum tercapainya target bauran EBT dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa faktornya antara lain ketersediaan energi listrik, pengurangan demand, infrastruktur yang belum mendukung hingga pembiayaan tinggi. Dan ini juga tentunya masih harus dihadapi dengan kondisi-kondisi ketidakpastian yang memang harus terus diatasi dan kita harapkan memang pengejaran ataupun upaya untuk mencapai target bauran EBT bisa terus dilakukan dan mendapatkan dukungan dari semua pihak dan kita harapkan memang nanti akan secara real dirasakan manfaatnya dari sisi ketahanan energi nasional. Dan pemirsa informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami dalam IDX First Session Closing.